Halo, selamat datang di pemain ke-13. Hari ini gue udah lama sih nggak bikin konten, ada tandemnya. Hari ini ada tandemnya nih, ada Bang Andi yang pernah nongol juga ya dulu ya. Ya, gue pernah nongol tahun berapa sih? 2020 ya? Iya, pas Tapi pandemi offline. tuh, pas pandemi. Tapi offline. Ya, offline. Lalu gue ngundang lu di media gue di Bola Sport tahun 2021 ya, pas final ya. Pas Euro Menjelang final. bener. Ya, final Euro ya, bro. Pas Euro sama Oke. Ibnu Jamil juga ya waktu itu ya. Oh iya, waktu itu nggak nyangka ya. Waktu itu ada Ibnu Jamil ya. Tiba-tiba dia Ah, ya, join. pengen pengen join gitu. Terus ya udah akhirnya kita Hmm. dari semulai bertiga ada salah satu teman gue juga yang waktu itu dukung lebih ke Inggris. Terus ada Bang Ibnu Jamil, terus dia ngobrol-ngobrol lah waktu itu ya. Nggak nyangka juga sih Iya, ada Ibnu Jamil pengen pengen gabung deh. iya, kaget juga pas wih join. Awalnya komen doang kan. Awalnya komen doang kan, habis itu dia kayak want to join live kan, ya udah Iya. kita kasih aja dia. Ya lumayan lah dapat satu frame bisa sama Bang Ibnu walaupun nggak eh, offline, tapi dia juga kita kasih pendapat apa? Dia juga kasih pendapat juga kan. Betul. Nah, hari ini tuh Jadi sebenarnya mau bahas apa dong? karena bentar lagi World Cup ya bulan ini ya. Ini udah November kan, kurang lebih 2 minggu Iya, lagi itu lah. November. Ini Iya, sebenarnya World Cup yang aneh sih karena di tengah musim, jadi nggak tahu deh betul. nanti hype-nya kayak gimana Betul, gitu. betul, betul, betul. Gue juga mungkin Kenapa? ya ya iya sih, gue juga baru merasakan hype World Cup itu di pertengahan musim, terutama di bulan November Desember ya. Dan biasanya kita cuma nikmati transfer musim dingin ya kan. Ya, Berita-berita transfer musim dingin sekarang malah jadi eh, ngikuti eh, ada event-event pertandingan inilah negara gitu. Terbesar uh-uh. lagi World Cup kan. Nah, sebelum ke World Cup 2022, eh, kita hari ini mau flashback dulu lah ke World Cup sebelumnya Oh, gitu. flashback, oke. Jadi emang ini gue sharing pribadi aja ya. Kalau gue pribadi sih awal banget World Cup itu ngikutin tuh Nah, 2006 pas di oh, lu 2006 baru ngikuti World Cup ya bener-bener. pas di Jerman tuh. Tuh kelas berapa ya? Hmm. Kelas 5 SD kayaknya. 5 SD gitu. Heeh, Karena baru heeh, demen-demen bola tuh 2005 apa 2006 lah kalau nggak salah. heeh. Jadi yang di Jerman tuh World Cup pertama gue tuh waktu Lu nonton, juaranya Italia. lu ngikuti lah gitu. Heeh. Ya ngikutin terus karena masih zaman-zaman SD ya, matchnya itu kan banyak yang malam ya, banyak yang dini hari lah Matchnya segala malam macem. ya. Dulu tuh megang Inggris karena kan awalnya sukanya Chelsea kan, terus suka Heeh. Inggris, kalahnya tuh sama Portugal tuh, aduh penalti yang Ya, ujung-ujungnya betul. kan si siapa Betul. Rooney sama Ronaldo ribut tuh Ronaldo sampai ke klub berantem kan. sampai ke klub, betul. Ah, Tapi ah. itu sebagai itu yang fans MU pasti agak ketar-ketir tuh pada saat itu tuh. Iya, karena nggak akur kan nih, kayak Nggak kalau akur Rooney kan. golin, Nah, Ronaldo nggak ikut selebrasi, sama juga tuh sebaliknya gitu. tuh. Takutnya seperti itu gitu. Walaupun di awal musim ketika mereka ngalahin Hotspur udah baikan gitu. Jadi baikannya itu sebelum dimulai musim mereka udah Musim baikan. ya, cuman masih diem-dieman lah tuh pas musim mulai itu belum akrab banget. Kalau Bang Andi kapan tuh awal Nah, banget kalau World Cup? kalau lu 2006 gue 4 tahun sebelumnya Dam. Jadi aduh kayaknya ketahuan nih perbedaan umur kita nih ya gitu. Jadi 2002 ya, waduh. 2002 gitu. Sebenarnya sebenarnya kalau gue 98 tuh udah tak tahu tapi gue nggak ngikuti karena gue masih umur ya maksudnya belum 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 terlalu mengikuti lah. 98 tuh gue udah tahu Prancis juara dunia, gue udah tahu siapa Mm-mm. Zidane, gue udah tahu siapa Rivaldo, gue udah tahu pemain-pemain Brazil tuh. Ronaldo ya. ah gue udah tahu siapa Deschamps, gue udah tahu siapa Ah, Zidane gitu.
Cuman yang benar-benar ngikuti itu 2002 karena sama kayak lu gue juga dukung Inggris kan. Maksudnya kalau negara tuh gue dukung Inggris gitu. Karena gue suka sama David Beckham gitu kan. Jadi kayak Heeh. ya udah gue dukung Inggris tuh 2002 tuh kan kalau lu inget Inggris kan gagal di sama Brazil tuh gara-gara Ah, tendangan bebas si Ronaldinho kan. Ronaldinho kan. Walaupun habis itu dia kena kartu merah gitu, tapi Heeh. itu memorable banget lah gitu. David Simon hancur banget gara-gara Ronaldinho itu kan. Terus kalau 2002 itu yang paling finalnya gue nonton. Waktu itu Mm. gue masih di Medan, waktu itu aku masih di Medan. Yang paling memorable tuh selain kemenangan Brazil, rambut kuncup Ronaldo tau nggak? Iya, Yang dia, itu kan langsung jadi nah, trendsetter tuh, gila. iya jadi sempat jadi trendsetter kan. Bahkan di Indonesia muncul sinetron yang artisnya pakai model Iya. rambut yang sama. Dan 2002 itu eh, Piala Dunia pertama di Asia ya, karena di dua Hmm. negara kan, Dua Korea Selatan negara sama Jepang. Bahkan yang paling mengejutkan adalah eh, Korea Selatan bisa sampai empat besar bro, sampai semifinal ya. semifinal. Gak nyangka gitu. Walaupun Kalau kalau pas lawan Itali kan kontroversi banget oh tuh. iya, waktu salah satu pertandingan kontroversialnya waktu lawan Itali, pemain Itali kena kartu merah, aku lupa siapa ya. Tapi yang Ya, Totti kalau nggak eh, salah tuh kena merah tuh. mungkin Karena Totti atau diving siapa kan, gitu. diving penalti. Tapi yang disorot tuh karena yang nyetak gol waktu itu kan sistemnya masih pakai golden goal ya. Jadi siapa yang Ya, nyetak gol golden goal duluan dia bener. keluar. Yang nyetak gol nama pemainnya An Jung Hwan. Yang Dia main di main Serie di A kan waktu itu kan? main di Serie A Perugia. Hmm. Gara-gara itu didepak dia. Oh iya iya iya. Putus kontrak gitu. Jadi itu salah satu apa ya? Salah satu Piala Dunia yang berkesan lah bagi aku ya karena eh ya itu pertama kalinya aku waktu itu baru lulus SD dam Oh lulus SD. 2002. Aku udah lulus SD terus jadi kayak ya udahlah Piala Dunia nonton gitu, ikutin gitu. Dan apa? Sebenarnya ini juga sih ngelihat Piala Dunia 2022, apa 2002 itu ngerasanya aduh kenapa belum sempat ngikutin ya. Karena kan itu di Asia ya, jadi jam mainnya juga masih Ya sih ya, sore, ya sih. Betul terus betul 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 mainnya betul. ya Jamnya nggak jam-jam Asia lah gitu. betul Udah gitu jam kan, kita sama nah, udah gitu kan, jam kita sama Jepang kan sama Korsel kan nggak jauh beda. ya kayak beda berapa ya? 2 jam apa 3 jam gitu? Betul nggak terlalu jauh kayak kita sama Eropa lah. Iya benar. Betul benar. Jadi waktu itu aku ingat ada juga tuh pertandingan yang disiarin jam 4 sore gitu. Masih bisa tuh aku Iya nonton tuh. Gitu, gitu. dan 2022 kan cikal bakal itu tuh game winning eleven kan bolanya bola Piala Dunia tuh yang Oh betul betul. Jadi kalau coraknya yang api masih itu apa tuh? benar. Jadi kalau anak-anak gamer yang masih suka main PS waktu itu PS1 ya. eh, Heeh. itu itu pasti tahu lah gitu bahwasanya eh, Piala Dunia Winning Eleven 2002 tuh yang aku ingat tuh ikonnya Pierluigi Collina tahu nggak wasitnya. Ya wasitnya Nah, benar. itu itu ikonnya dulu itu gitu. Pierluigi Collina gitu. Dan kalau nggak salah original soundtracknya lagunya Linkin Park 6. Oh Teng yang enam neng ya. neng neng Iya teng iya iya. teng. Nah, 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 nah. Benar benar Kebetulan benar. waktu itu gue kebetulan waktu itu gue udah punya PS Dam. Jadi waktu itu gue main juga sih. Oh iya di PS juga kan tim songnya itu kan. Iya, jadi 2002 tuh gue ngikuti Piala Dunianya, gue main PS-nya iya gitu. Iya iya iya. Kalau gue 2006 sebenarnya itu kan awal-awal masih suka bola ya, jadi belum yang nonton Nah, setiap match atau apa gitu. Cuman yang menariknya tuh apa ya? Waktu itu banyak banget pemain-pemain top lagi di top-topnya tuh kayak siapa? Inggris tuh punya Beckham, Rooney, Owen, oh iya, terus iya. Joko, Gerrard, Lampard kan 2002 mereka belum tuh ya Gerrard, Lampard tuh. Baru Gerrard doang kalau nggak salah sama Scholes ya. Golden Generation bahasanya. The Golden Generation-nya tuh. Terus si Brazil juga sebenarnya kan lagi oke juga tuh Ronaldinho, Kakak, Betul, Adriano, betul, Rivaldo, betul, terus betul. siapa lagi ya? Cafu, Lucio. Robinho waktu itu udah masuk.
Robinho Robinho, Robinho muda tuh. Robinho Terus muda waktu itu udah masuk di ya. Perancis Zidane tuh musim terakhir ya. Karena kan dia habis Zidane itu musim terakhir, pensiun ya kan. betul. Tapi Omri dia menutup karir dengan sangat ini ya, iya. dengan tandukan gitu ya. Terus ada Ribery masih muda tuh. Gue awal lihat Ribery, Masih wah muda. ini orang mukanya hancur banget gitu kan. Ada codetnya Iya, dia. belum kan ternyata kan habis kecelakaan gitu kan. Itu juga Ya. Prancis lagi oke-okenya tuh. Terus Itali, wah Itali segambreng tuh punya Totti, Del Piero, Pirlo, terus siapa strikernya Luca Toni, Gilardino, Ah, di belakang tapi Cannavaro dan itu nggak manggil Maldini tuh, seingat gue tuh. Maldini aja Maldini sampai udah nggak pensiun dibawa. 2002. Maldini setelah 2002 kan dia udah Oh pensiun dia kalau pensiun nggak salah ya. timnas ya, Antara Piala Dunia 2002 atau Euro 2004 dia udah pensiun. pensiun timnas ya. Terus kan backnya Dan yang Cannavaro. dan yang menarik tuh dan pada saat 2006 itu nggak ada yang menyangka Italia juara karena mereka baru terkena skandal Iya, Calciopoli kan. itu dia tuh habis kena kasus kan. Kalau Terus sempat jadi baca-baca nggak ada yang sih, menyangka. si pemain itu pas Mm-mm. apa mau berangkat ke 2006 karena ada kasus itu jadi motivasinya tinggi banget karena mereka merasa Italia kan drop banget tuh kan habis kasus itu kan Iya, sampai secara ini ya, ya secara moral apa segala macem ngedrop lah. moral. Hmm. Citranya Serie A jelek terus Hmm. sampai Juve aja sampai degradasi kan maksudnya sih Juve ya separah itu kan juaranya sampai harus salah satu degradasi dampaknya gitu. Juve degradasi. Makanya pas mau berangkat ke 2006 tuh katanya sih dulu mereka sesemangat itu gitu buat bisa jadi juara. Padahal kan waktu itu ada Jerman kan tuan rumah kan lagi bagus-bagusnya juga tuh Jerman tuh. Jerman Karena tuan kan rumah. Nah, tuan rumah terus dia juga runner up sebelumnya kan. mm. Belum lagi Iya betul kayak betul Jerman tuan rumah dia runner up Piala Dunia 2002 betul betul. terus Portugal tuh dengan Ronaldonya kan masih muda sama Betul. Figo dulu Vigo tuh betul. sama siapa lagi ya. Kalau Spanyol waktu itu masih muda-muda tuh. Xavi, Fabregas tuh masih Ya, Torres, eh, paling Raul lah, masih Spanyol ada Raul eh, seniornya. Spanyol itu belum belum terlalu booming dengan tiki takanya. Tahun segitu belum terlalu booming tiki taka. Iya, semifinal tuh siapa aja ya? Jerman tuh ketemu. Oh, Argentina juga waktu itu sebenarnya mewah tuh skuadnya, cuma kan kalah Wah, adu ya penalti kan sama Jerman. Dulu tuh sama Jerman. punya Messi sebenarnya udah dipanggil, udah tapi ada masih umur Messi, 19 tahun. Tevez, Crespo, Crespo, masih punya masih Crespo masih ada. Riquelme, Riquelme ya, terus Saviola, Cambiaso Saviola ya. masih oke-oke juga tuh. Pokoknya itu tahun 2006 Masih oke. lumayan top lah pemain-pemainnya sampai ke tim-tim kecil kan kayak Pantai Gading kan Drogba lagi Ya, on fire tuh awal-awal ke Drogba Chelsea lagi itu. hangat-hangatnya kan karena dia di Shevchenko Chelsea kan. di Ukraina, Ukraine. terus Ya. siapa lagi ya di Terus tim-tim kecil tuh banyak Togo, juga tuh. Togo kalau Togo nggak salah kan ada masuk waktu itu Bayor Ada Bayor kan, waktu itu. Si Korea punya Park Ji-sung Pak Jisung. Ya maksudnya dan sudah mulai sisaan-sisaan 2002 tuh masih apa, ada tuh. beberapa ya salah satu hal positif dari 2002 kan banyak karena Korea Selatan masuk empat besar waktu itu masih dilatih pelatih Belanda ya Gus Hiding ya. Gus Hiding Jadi itu banyak pemain mereka yang ini kan diimpor di ke Liga Belanda kan. Belanda ya. Yang waktu yang paling laku ya pasti Park Ji-sung sama Lee Yong Pyo sama-sama ke Ya, PSV Youngpyo Eindhoven. tuh Lalu Eindhoven. eh, mereka sama-sama hijrah ke Liga Inggris tapi Park Ji-sung ke MU, Lee Yong Pyo-nya ke Ke Tottenham Hotspur. Spurs ya. Spurs benar. Tapi ya secara karir ya lebih bagus Park Ji-sung ya pada akhirnya ya. Mm-mm. Pokoknya Ya banyak lah 2006 2006. ya itu sih. 2006 yang paling aku ingat ya tentu kasus Rooney Ronaldo, terus tandukan Zidane ya. Dan udah paling Eh, inilah udah itu kan paling sampai sekarang aja masih sering dibahas soal ininya kan. Apa sih yang diobrolin sama Materazzi itu? iya, apa sih yang Katanya dia kan hina sampai katanya kan ada pelecehan ya ke adiknya Zidane kan, makanya Zidane sampai atau ya antara adik atau ibunya gitu. ada ebinya gitu lupa dah. Panjang kan maksudnya itu perjalanan itu tuh. Betul betul dan ya golnya pun juga ini ya gol Zidane dia keren ya penalti tapi Penalti Panengganya Panenka. Iya. Panenka tapi kena tiang atas dulu bro.
Iya, untungnya itu nggak kayak 2010-nya Inggris tuh, yang lawan Jerman Oh udah iya masuk iya, nggak yang dianggap Lampard gol ya. kan. Iya. Heeh. Nah, kalau kalau kita maju ke 2010 sebenarnya kalau aku ya melihat yang gol Lampard itu sebenarnya ya udahlah. Inggris terima aja lah sebagai karma. Waktu tahun 66 mereka gitu kan. Ya, waktu Itu juara first bahkan belum masuk tuh golnya. nggak masuk gitu. Nggak masuk gitu, tapi kalian dianggap menang. Jadi kalau aku bilang ya udahlah anggap aja karma kalian gitu. Heeh. Kan itu juga Anggap tuh aja cikal karma bakal gitu. cikal bakal langsung ada apa, goal line Goal teknologi line kan teknologi. Iya dari dari situ. kejadian itu tuh. Dari kejadian itu. Ya memang aku sepakat sih, eh maksudnya kalau gol itu kan berdampak ya kepada performa gitu. Walaupun Heeh. memang secara permainan pada saat itu 2010 memang Inggris dibantai sih sama Jerman. Ya, Jerman tetap lebih bagus sih. Gue nonton Nah, banget tuh. 2000 nah kalau 2010 Jerman itu udah ini ya, terjadi transformasi ya, perubahan ya. Mereka Ya, tiba-tiba bener. ada pemain-pemain kayak Sami Khedira, Mesut Ozil yang bukan Udah orang muda Jerman tuh. asli, muda-muda gitu. Karena biasanya dari edisi 2002-2006 mereka biasa bawa pemain senior. Iya, bener. Nah, 2010 jadi mereka 2010 rombak itu banget tuh. 2010 itu ada transformasi besar-besaran di sepak bola Jerman. Barulah kita kenal pemain-pemain kayak Mesut Ozil, Sami Khedira, Thomas Muller gitu-gitu kan. Thomas Muller aja kan baru umur berapa ya? 20 kalau nggak salah tuh dia tuh. Iya, 20 atau Langsung 21 lah. langsung Iya, top skor kan dia di langsung situ top tuh. skor, langsung top Pemain skor. terbaik. Terus Tapi 2010 dari semua Piala Dunia buat gue yang paling paling punya kesan ya itu sih karena di sana kan pertama di Afrika pertama itu, kedua apa, Vuvuzela kan, Vuvuzela yang apa yang trompet kedua? tuh, Vuvuzela yang trompet itu. Oke, ya ya. Terus tim songnya lagunya sampai sekarang Oh orang iya, udah iya iya. nempel lah gitu kan, dua kan lagunya Shakira sama si Eh, Waving Flag tuh. Waving flag. Terus Le, dulu de, de, de. De, terus de, dulu de. kontroversi soal bola tuh, Jabulani tuh. Jabulani ya. Ya Tapi kan? tapi cerita di luar lapangannya yang menarik gara-gara video klip Shakira Waka Waka itu Gerard Pique jadian. Iya tuh. Banyak pokoknya ya Jadian itu awal buka Shakira sama Pique kan di situ kan. sama Pique. Iya. Itu Karena Pique juga terlibat dalam video klipnya kan. bener. 2010 ya lumayan banyak kesan juga karena ya itu di Afrika terus banyak banyak yang unik kayak bola aja kan, bola jabolan itu benar-benar diprotes kan sama kiper-kiper kan karena katanya terlalu enteng. Iya, agak-agak susah untuk dikontrol Ah, katanya. ah. Makanya kalau lihat best goalnya World Cup 2010 itu banyak banget gol yang dari jarak jauh tuh. Iya, benar banyak banget syuting-syuting jarak jauh golnya salah satunya Van Bronckhorst kalau ingat Belanda lawan Uruguay. Iya, Van Van Bronckhorst. Bronckhorst Yang paling lalu unik, tapi yang yang ini paling unik yang mana? golnya Forlan tuh lawan Afrika Selatan. Itu kan bolanya Oh nukik iya gitu iya, tuh. Nuke gitu kayak tendangan Subasa tau gak? Iya, dari udah ke Jarak atas jauh. tiba-tiba nukik ke bawah kan. Itu wah Forlan tiba-tiba kiper-kiper jadi nah. top skor. Siapa? Forlan tiba-tiba jadi Forlan Iya, tiba-tiba jadi Forlan top naik banget skor. namanya. Nah, Terus tapi yang paling memorable 2010 tahu nggak apa? tangannya Suarez Tangannya Suarez. Gila itu depan dia gila gawang ya. kurang ajar banget. Itu sampai sekarang pemain Ghana masih masih dendam tuh Iya. gara-gara Dendam karena penaltinya juga nggak masuk. penalti juga nggak masuk dan waktu penaltinya nggak masuk disorot Suareznya waktu dia kan mau masuk Iya, ruang Suarez ganti kan supaya nggak masuk dia girang seneng-seneng ya. gitu girang gitu gila itu apa ya itu tangan Tuhan epic kedua setelah Maradona sih gue bilang Iya. gila tuh Suarez Uruguay kan di nggak tahun-tahun itu lagi naik daun juga kan tuh. iya nggak fair play tapi bang orang Uruguay kayak wah hero nya nih Iya, Suarez nih benar. gara-gara dia nih gitu. Suarez kan emang banyak ulahnya banget waktu mau masuk Piala Dunia selanjutnya juga kan dia berulah juga tuh. Berulah gigit tangan si Eli nih Iya,
Cielini apa Pokoknya Bonucci di tangan ini? 2010 itu ya Spanyol kan jadi juara pertama kali kan. Pertama kali dan di situ mulai booming Tiki Taka kan, karena Barcelona yang sebenarnya udah mulai dari 2009 tapi Heeh. boomingnya di situ. Dan itu itu eh, juara dunia baru. Jadi 2010 itu pemutusan tren Dam, kalau 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 lu tahu. Itu pemutusan tren. Jadi semenjak tahun berapa Piala Dunia itu juaranya ganti-gantian antara Eropa sama Amerika Latin. Heeh. Nah, kita ambil contoh paling misal dari tahun 90-an ya. Tahun 90 itu Jerman Barat juara. Ya, 94 Brazil Amerika Latin. Brazil, 98 Prancis. Perancis Eropa. 2002 Brazil, Ya, ya kan? Amerika 22 Latin. Brazil. 2006 Italia Eropa. Kali. Nah, kalau dia mengikuti alur itu Tren seharusnya ya. 2010 yang juara Amerika Latin kan. Tapi Nah, nggak ada tapi yang diputus perform. sama iya, tapi diputus sama Spanyol. Jadi putuslah mitos-mitos bahwasanya juara Eropa Amerika Selatan itu bergantian dari tahun, aku lupa dari tahun berapa, tapi mungkin kalau kita mundur ke bawah tahun Dari 90 sebelumnya tahun 86 juga. 86 86 kan Argentina tuh. Argentina, Amerika Latin. Iya, Sebelumnya 82 Italia, Eropa Itali. kan. Iya. Nah, Masih 82 berganti-gantian 78 terus. iya 82 mundur 4 tahun ke belakang 78 Argentina, Argentina juga. ya kan? Iya, 74 74 Jerman Barat. Jerman. Ya, 70 70-nya Brazil. Brazil. Nah, itu Nah, baru jadi tuh Brazil rekornya berturut-turut tuh di situ kan. ya, jadi waktu itu ada sebuah mitos bahwasanya kayak oh yang juara nih seharusnya habis Italia Amerika Latin tapi diputus sama Spanyol. Itu karena Iya, yang masuk final juga dua-dua Eropa. Eropa kan. Itu walaupun di final itu kalau kalau kau ingat tendangan Nigel de Jong ke Xabi Alonso tuh jadi ini juga tuh. Itu parah sih Wah, dan nggak kartu merah nggak kan. ada tendangannya, nggak kartu merah lagi. Itu juga Belanda 3 kali berarti runner up tuh. 3 kali. Makanya Belanda dibilang juara tak bermahkota kan. Dia masuk final 74, 78, Mm-mm. 2010. Dia nggak 2010. juara. Walaupun secara permainan lebih enak dilihat Spanyol ya. Iya, betul. Nah, gitu. Terus kita maju ke 2014 nih. Nah, ini 2014 2014. Piala Dunia yang jamnya kebalik banget sama kita nih. Jamnya kebalik banget. Tapi waktu itu ada bulan puasa. Aku ingat waktu itu Ya, ada ya benar, kita bulan puasa. jadi agak ketolong sama bangun sahur ya sebenarnya ya. Ya, bahkan ada match yang sampai pagi kok, seingat gue tuh. Iya, iya. Yang jam 7 pagi, jam 6 Iya, iya. karena di Brazil kan. Karena permainannya di Brazil ya, dan 2014 Jerman 2014 Spanyol gagal kan juara bertahan lolos grup. Lolos grup ya. Itu juga Ya, salah dia satu mitos juga kan. menyusul Perancis tahun 2002 ya, waktu Perancis dikalahin 2022 sama Senegal. terus Itali di 2010 juga kan gak lolos grup tuh habis juara. Tadi sampai mana? Sampai Tadi 2014 ya? ya 2014. Ini Piala Dunia yang ya tadi sih kebalik ya jamnya. Kebalik jamnya terbantu sama sahur lah gitu. Cuma bantu sahur karena lagi bulan puasa. Tapi 2014 tuh yang paling aku inget pasti salah satu golnya tuh Van Persie boy. Iya betul Van Van Persie Persie. heading Sendolannya gila. Superman-nya kan. Jadi Superman dia Itu semundolannya gitu. itu sebenarnya gue nggak nonton sih, cuman kebangun mau sahur lihat skor seriusan 5-1 Iya gitu karena orang kan Spanyol. masih bawa euforia Spanyol tuh masih juara bertahan, mainnya masih Iya, tiki taka gitu. Tapi benar-benar. dihancurin sama Belanda gitu. Cuman emang pemainnya belum regenerasi kan, pemainnya masih Belum hampir regenerasi ya. 4-5 tahun itu aja Masih gitu. sama, masih sama ya. Ya, Sementara waktu itu Belanda udah ya seniornya cuma Van Persie, tapi Sneijder sama Van der Vaart udah out, udah ada pemain-pemain macam Daley Blind ya. ya, Terus Wijnaldum, Wijnaldum udah ah, mulai inilah, udah Memphis mulai. kan, Memphis masih muda juga tuh. Memphis juga masih muda, dia sebagai top scorer dia sebagai salah satu rising star Eredivisie ya waktu itu ya. Mm-mm. Gue kalau 2014 nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Sebenarnya banyak momen menariknya karena tim-tim Amerika Latin kan semuanya perform tuh, sampai ke Chili, Eh,
ke Iya, Kolombia telepon tuh. kan, Kalau dia benar. James. Kalau ini nama James ya, James Rodriguez ya. Iya, Naik namanya. naik. Sehingga habis Piala Dunia dia dibeli Madrid harganya 75 juta euro ya atau pound sterling Iya, gitu ya. Dan salah satu golnya juga dirobatkan sebagai salah satu gol terbaik kan. iya, Dia kontrol bola, Lawan putar Uruguay ya. badan, ya kontrol kontrol bola, putar badan, syuting, bolanya kena tiang atas mantul gitu. Mm-mm. Tapi kalau kalau aku sih yang paling ingat 2014 ya Brazil lah, Iya, dibantai ya. semifinal dibantai. Siapa yang nyangka, Bro? Itu aku Iya, ingat pas jam sahur. Siapa yang nyangka Brazil iya itu cuma bener dalam jam waktu sahur itu matchnya. dalam beberapa menit tiba-tiba 3-0, babak pertama habis 5-0. Pokoknya selang cuman 11 menit tuh si Jerman nyetak 4 gol aja. Iya, iya Itu banyak golnya banget itu. gol error semua kan. Gol error semua, kesalahan kayak kayak lu diajarin main bola sama Jerman. Iya, padahal itu si siapa? Brazil tuh cuman kehilangan Neymar aja sama Thiago Silva, Betul. cuman Ada langsung ada yang bilang faktor Neymar sangat berpengaruh ya sama Brazil waktu itu ya gitu. ya padahal dia pemainnya nggak jelek-jelek banget lah, dia masih punya Willian, Iya, iya masih punya Brazil Hulk. dari belakang sampai depan rata-rata bagus semua. Iya, cuman pas Neymar hilang langsung berubah total. Betul. Tapi selain itu 2014 yang paling gue inget tentu kejadian tukar kiper pada saat adu penalti, Bro. Oh iya, Belanda ya, Belanda. Iya, lawan dia nukar siapa? Kilisen, Jasper Kilisen sama tim 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 Krul. Kroa. Tim Itu Krul tiba-tiba jadi penyelamat. iya, cuman sayang pas semifinal nggak berhasil karena nggak ganti kiper. Gak ganti kiper, iya Ya waktu lawan lawan Argentina Argentina tuh. kan. Iya. Itu menangnya kan pas lawan Costa Rica. Costa Rica kan jadi underdog Ya yang melaju cukup ini ya, jauh. cukup jauh. Lalu pas adu penalti lawan Belanda, tim Krul tiba-tiba main, dia bisa membaca arah penalti. Nah, pas lawan Belanda nggak diganti sama si Van Hal. Pas lawan Argentina ya. Kalah. Iya, kalah. Argentina maju ke final jumpa sama Jerman. Jerman habis ngalahin Brazil kan 7-1. Uh, tapi 2014 tuh eh, sempat dikenang jadi ini juga Piala Dunianya kiper karena 2014 banyak banget kiper yang muncul kan. Si siapa? Ya si Lesen salah satunya. Terus Jesper Hilsen Belanda ya. Keylor Navas, Costa Oh, Rica kan. Costa Rica ya. Costa Terus Rica si ya. Ochoa, Meksiko. Oh, so iya Meksiko ya. C itu Sergio Romero, kipernya Eh, Argentina kan. Argentina. Iya. Naik sih Nah, namanya di situ deh. banyak yang naik juga tuh kiper-kiper. Terus banyak banget tuh tim-tim Eropa, tim gede tuh pas di penyisihan banyak kesulitan. Kayak Jerman tuh lawan Aljazair kan harus extra time dulu kan. Heeh, heeh. Lawan Aljazair tuh 2-1 baru golin keduanya aja di extra time gitu. Terus si siapa namanya? Ya tadi Belanda ketemu Costa Rica juga harus sampai adu penalti. Ketemu Meksiko, Ya, ada penalti. Robben diving kan. Harus menit akhir Ya, penalti itu. iya, iya, iya. Terus kalau Inggris tuh kalahnya sama apa ya? Lupa lagi 2014 tuh. Oh dia nggak lolos grup ya. Oh, Inggris Eh, nggak lolos ya? ya dia Inggris kan nggak lolos. segrupnya sama Italia sama Uruguay kan. Sama, sorry, sama Ini Inggris Costa itu Rica tuh. sama. Costa Rica kan segrup Inggris juga tuh. Ya Inggris itu nggak lolos karena dia kalau nggak salah ya dia cuma menang menang Cuma cuma satu sekali poin. kok. Cuma satu poin Satu doang poin kalau lawan nggak salah Costa Rica, lawan Italia kalah, lawan Uruguay yang Italia kalah. ya. Oh iya kalah kalahan Uruguay kalah dia. Ya. Suarez kan 2 gol kan. Nah, ya. Suarez jadi public waktu itu masih main di Liverpool ya dia. Ya pindah kan musim itu kan. Nah setelah itu dia pindah ke Barcelona Cuman kan di band tuh berapa 4 bulan kalau nggak salah ya. Nggak karena main. dia gigit si Ya, Cialini. yang uniknya Ya kan ini pada debut, yang unik kan debutnya Suarez tuh lawan timnasnya ini Evan Dimas. oh ya 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 Waktu debut debut apa ya. Ya, timnas tim U19 atau Uruguay U19 ya waktu itu ya. Eh, Uruguay lawan. ke Eropa kan. Nah, Lawan Barca tuh. Nah, Barsanya itu ada Vermaelen, ada si Suarez tuh debut tuh.
Debut Uniknya itu itu teh. debut unofficial lah ya kita bilang ya. Unofficial ya, karena nggak pertandingan resmi. Bukan pertandingan resmi gitu. Tapi sebenarnya memang eh, yang disayangkan 2014 itu Inggris itu pun kayak waktu itu ada Rooney, ada Gerrard, ada lagi-lagi kasusnya itu ya kalau Inggris ya. Kalau nggak Dia salah nggak bisa Lampard main. tuh nggak dibawa deh kalau 2014 tuh. Karena dia tengahnya sama si siapa? Aduh lupa, Henderson kalau nggak salah. Kan Sterling emang masih muda sih waktu itu. Ada Daniel Sturridge Ya, juga kan, abis sama Liverpool kan tuh yang nggak jadi juara. betul ya. Memang kalau gue lihat persoalan Inggris waktu dimulai dari tahun 2006 itu ya, mereka nggak bisa nyatuin kayak pemain-pemain hebatnya kayak Scholes, Gerrard, Lampard tuh nggak bisa main, Ya, nggak bisa jadi satu tim gitu. Katanya sih, katanya sih nggak dapat balance-nya ya, nggak dapat keseimbangannya gitu. dan mereka selalu pakai pelatih lokal kan, yang ya eh pelatih Inggris sekali doang kan, Fabio Capello kan sempat megang tuh 2010. Fabio Capello sama Sven Goran Eriksson Erikson, 2002. Erikson 2006 ya. Cuman kan bukan Enggak, pelatih high profile ya. Sven Goran Eriksson itu 2002, Fabio Capello 2006. Fabio Capello 2010. Fabio Pas Capello 2010. Iya, nah iya, si iya. Erikson tuh 2006 dua tuh, dua Piala Dunia tuh dia dua tuh. edisi Piala Dunia. Ya, sorry. Erikson Erikson. itu 2002 sama 2006. Habis itu kan 2010 dipecat udah tuh baru. ya 2010 udah Fabio Capello, 2014 gue lupa siapa ya 2014 Itu tuh. si siapa, Roy Hodgson. Oh, Hodgson ya, Ray Hodgson Ya, baru baru diganti sama si ya 2018 udah si Southgate. Gerbang Selatan. Iya. Kalau Gerbang Selatan. 2014 sih ya kurang lebih itulah ya. Paling ya finalnya Messi ya yang gagal juara padahal Messi udah gagal. selangkah lagi Ya, kan dia bisa. dia kapan lagi ya dia bisa masuk? Mungkin banyak yang bilang tahun ini sih, cuman kita will see lah ya gitu. Ya Memang benar. kesempatan kesempatan terbesar dia memang 2008 2014 kemarin gagal gara-gara Mario Götze kan. Dan Jerman emang lagi bagus banget kan waktu itu kan. Jerman Jerman itu lagi panen panen apa panen 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 pemain lah karena Ya, 2010 mereka memberikan kesempatan kepada pemain-pemain tersebut kan. ya 2014 pas lagi matang semua lah pemainnya tuh. Lagi matang semuanya, Mesut Ozil lagi matang-matangnya, Semi Khedira lagi matang-matangnya, Muller lagi Muller, matang-matangnya gitu. Toni Ditambah Kroos. Toni Kroos lagi matang-matangnya gitu. Ya itu memang eh, buah dari ini mereka ya dan tahun 2010 mereka ya kalau gue bilang Benar, sih. benar. Karena tahun 2010 mereka juga masuk semifinal kan, cuman karena kalah sama Spanyol kan. Spanyol betul. Headingnya Carles Puyol kalau kalau lu Yo, ingat. Jadi makanya kalau menurut gue 2004. sih 2014 itu memang eh, Jerman panen ini sih, panen kesuksesan sih. Iya, betul. Kita lanjut ke World Cup terakhir ya World 2018. Cup ya sebelum ini ya World Cup edisi terakhir sebelum 2022. Mm-mm. Apa Hmm. yang berkesan dari 2018? 2018 Inggris sih tiba-tiba masuk semifinal Nggak disangka ya. dan melejitnya nama Lord Harry Maguire kan di situ ya. Iya, benar. Hmm. Eh, Apalagi 2018 Rusia sebagai tim tuan rumah melajunya cukup jauh ya Ya, sampai bisa menang adu penalti sama Spanyol. Spanyol terus yang mengejutkan dan kalau Prancis juara ya udahlah it's okay mereka juara dunia tahun 98 tapi lawannya di final Kroasia nggak nyangka kan Ya, Kroasia Kroasia juga ya bisa ngalahin Inggris kan di semifinal. bisa ngalahin Inggris bisa ngalahin Argentina di babak grup itu luar biasa sih menurut aku. Ah, Lalu beberapa tim nggak tampil kan Italia kan nggak lolos nggak sama lolos. seperti tahun tahun ini juga dia nggak lolos jadi dua kali dia nggak Mm-mm. lolos terus Belanda nggak lolos Belanda juga 2018 sama ya nggak lolos. nggak lolos jadi kehilangan beberapa inilah ya beberapa saingan lah tim-tim Eropa yang memang punya tradisi bagus di Piala Dunia sih kalau menurut gue 2018 tuh. Em, Melejitnya nama Mbappe ya Mbappe kan di situ kan dia. Ya, dia Dia kan juara dunia termuda tuh setelah Pele kan. setelah Pele dia jadi teenager remaja yang bisa mencetak gol di Final. final setelah Pele. Jadi gila ya berapa puluh tahun itu. Pele itu tahun 58 nggak salah waktu masih nyetak gol. Mhm.
baru bisa 2018 ada sekitar berapa puluh tahun tuh jaraknya gitu tuh. Seorang Ya. remaja bisa bisa nyetak gol di final gitu. Dan di final juga gol Kroasia ini ya saat yang nyetak pemain Prancis semua. Iya, Eh, Perisic eh, satu satu Perisic tapi yang gol kedua Hugo Hugo Lloris ini sih blunder kan. blunder sih. Lucu sih blundernya. Tapi Gitu. Piala Jadi Dunia 2018 tuh kayaknya Piala Dunia yang paling apa ya? Kalau gue sih ngeliatnya paling biasa aja karena biasa ya aja. itu tadi karena banyak tim-tim gede, tim-tim besar yang gak Mm-mm. join, jadi banyak banget tim-tim mediocre kan. Iya Otomatis gitu. banyak banget tim-tim main parkir bis Ah, pas ah, ah. ketemu tim-tim gede kan. Dan Tapi Perancis juga juaranya mainnya nggak atraktif juga kan. nggak atraktif juga gitu. Secara permainan bukan kalau 2002 waktu Brazil juara memang Brazil dikenal Jogo Bonito kan. Dia Hmm, menampilkan keindahan dan seni bermain sepak bola gitu. Dan ya, dari waktu 2018 Prancis itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu atraktif gitu. Dan ditambah tim-tim besar lainnya kayak Inggris, Spanyol atau Argentina juga performanya lagi menurun. Plus ah, negara-negara yang punya tradisi bagus kayak Belanda, Italia nggak masuk. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang mendukung mereka bisa akhirnya bisa jadi juara gitu. Ditambah lagi iya, Jerman nggak lolos babak grup grup kan. juga Iya, pertandingan terakhir mereka tuh agak kesusahan tuh seingat gua. Mereka kalah dari Meksiko, menang 2-1 sama apa gitu. Terakhirnya lawan kalah Swedia sama mereka menang tuh. menang gol terakhir kan, tendangan bebas Ya, Toni Kroos. Lalu mereka kalah sama Korea kan si ya, eh, Hong Minson ya, cetak dan gol. Sintayong kan pelatihnya. Pelatihnya Sintayong. Jadi mungkin Jerman itu 2018 ini ya, memang dia nggak belajar ya, dia nggak ada generasi ya, dia masih bawa pemain-pemain Mesut Sebenarnya Ozil. 2018 iya masih campur lah. Ada beberapa pemain baru juga kan, cuman emang belum perform kayak Werner, Belum ya, ya belum Werner nggak nyetel. perform. Terus ada siapa ya, Julian Brand. Terus ada Marco Reus kan, Marco Reus selalu absen kan tiap Ya, turnamen besar. Marco Reus itu bakat bakat besar Jerman tapi sayangnya nggak perform di Jerman gitu. Iya, Ketika dan dia tuh ketika ketika Euro 2012 Jerman hempas di semifinal ya, sama Ali yang selebrasi Balotelli buka baju ya pakai ya kan. 2014 dia cedera, nggak cedera dibawa, iya kan. bener. 2018 2016 dia nggak bisa perform. 2016 2016 juga cedera. Makanya iya 2018 kan Piala Dunia pertamanya, tapi dia malah ya timnasnya drop kan. hancur-hancuran gitu. Jadi apa ya kalau gue bilang ya Marco itu nasibnya aja sih, lucknya aja sih. Ya laknya kurang. Kalah sama Lucknya Götze kurang. kan. Kalah sama Götze gitu. Walaupun secara bakat dia main hebat sih, Hebat sangat ya. berbakat ya kalau Marco. Paling Jadi konsisten kalau lah. jadi gue menarik sih sebenarnya Dam kalau melihat squad kalau nanti siapa yang akan dibawa di Jerman ya. Kalau apalagi sekarang pelatihnya si siapa? Hansi Flick. eh Hans Flick juga. Gue juga ngelihat-ngelihat nama pemain Jerman nih, wah nih kayaknya nggak nama-nama lagi, nama-nama lama lagi nih, nama-nama baru nih kayaknya dia mulai Ya mulai memberikan kesempatan nih gitu. banyak banget pemain Menarik sih, muda juga sih pemain muda sih sekarang. gitu, menarik sih. Memang mungkin mungkin tidak ditargetkan juara, tapi paling nggak tradisi Jerman itu kan dia, ya Jerman dan Italia kan satu-satunya negara Eropa yang bisa menyaingi prestasi Brazil ya di Piala Dunia ya. Ya 4 kali Brazil empat tuh lima kali. kali juara dunia, Italia Jerman 4 kali dan secara secara tradisi dia di event-event besar itu mereka tuh kalau nggak semifinal final gitu. Betul. Memang dia punya tradisi bagus gitu. Jadi eh, menarik sih gue lihat kalau Jerman ini nanti performanya seperti apa gitu. Iya, betul betul betul. Kalau Inggris gue agak ini ya, gue lihat ya kayaknya eh, kayaknya Ya memang emang Inggris tuh 2018 lah prestasi. ya terakhir kayak 2018 yang dia on fire sampai Kalau 2020 lah sekarang kemarin Euro lah. iya, kalau sekarang gue melihat aduh kayak bisa sampai perempat finalnya udah hebat banget sih menurut gue Inggris. Paling itu ya Gila. dari flashback World Cup mah ya pokoknya 2018 kalau gue sih sebenarnya nggak punya kesan gimana emang karena nggak ada pertandingan yang ada momen yang Nggak ada memorable momen juga ini ya. gitu Iya, 2018 kayak tuh.
kayak Rooney Ronaldo berantem gitu Iya, kan. Terus kayak Zidane, eh, nanduk, nanduk, atau terus gol ya kayak golnya Van Persie kan sampai sekarang orang masih masih ingat masih gitu. ingat kan. Lalu kayak David Luiz nangis gara-gara Brazil dibantai Ya, tujuh Brazil satu kan. gitu. Yang gitu-gitu Menurut tuh gue di 2018 tuh 2018 ya udah ya. nggak ada terlalu yang nggak ada yang terlalu memorable banget gitu kayak ya itu ya kita butuh pertandingan yang seru buat ditonton, atraktif, tapi juga ada bumbu-bumbunya kan. Betul. Apalagi kan 2018 Gitu. itu udah pakai VAR kan. Nah, sebenarnya yang Iya, rame tuh di VAR-nya kan. Karena orang belum bener, Far, ya. belum kebiasa dengan ada VAR kan. Sempat tuh pemain apa waktu Spanyol lawan Tunisia kalau nggak salah ya. Harusnya kan Yang menang penalti tuh ya. Tunisia kan. Cuman Heeh. karena ada VAR jadi imbang. Nah, itu kan ada tuh si pemain Tunisia siapa ya lupa yang dia ke kamera tuh bilang VAR VAR bullshit atau apalah gitu. Karena waktu itu kan baru kan, jadi mungkin belum terbiasa seolah-olah banyak yang dirugikan dan lain-lain gitu. Paling Sebenarnya kalau kontroversinya masalah itu. untung rugi itu kan subjektif ya gitu. Siapa yang Ya, diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Cuman yang gue lihat kehilangan bumbunya sih gitu. Jadi ya kayak ya udah 2018 tuh udah benar. selesai di VAR gitu. Kalau misalnya nggak ada VAR, orang masih bisa berdebat. Lo habis pertandingan lo masih bisa berdebat gitu. Iya, Baik, gue tuh bayangin ya kalau nggak ada VAR, wah gila, nggak ada kejadian tuh gol tangan Tuan Maradona. iya, nggak Nggak, akan ada karena yang sampai sekarang dibahas. iya gitu karena bagi gue yang menarik dari sepak bola eh, eh, selain jalannya pertandingan, strategi apa segala macam, lo harus punya bumbu gitu, bumbu yang Iya, yang lo masih bisa ngomongin setelah pertandingan itu berakhir, setelah iya, berapa tahun kemudian, lu masih harus ngomongin itu gitu. iya, Nah, benar-benar. kadang gue ngebayangin kan, kalau dulu enaknya tuh eh, pemain striker kayak Filippo Inzaghi, ya dia nggak ada VAR dulu kan, jadi dia offside Raja dikit aja offside, lolos. iya. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa Sekarang gitu, tapi cuman jempol aja udah bisa offside loh. justru justru itu kan yang buat menarik kan, ada bumbu-bumbunya kan, Ya, ada bumbunya jadi kontroversi, bumbunya jadi bergeser. bumbunya jadi bergeser gitu. Gue agak merasa ya kalau untung rugi kan subjektif ya, siapa yang diuntungkan pasti ada tim yang diuntungkan, ada yang dirugikan, cuman Ya, maksud gue ya udah biarin aja itu jadi biarlah sepak bola itu jadi olahraga yang memang pure manusia, biar aja kalau misalnya wasitnya salah memberikan keputusan ya biar aja gitu, mm-mm. namanya memang wasit kok gitu. Kalau gue sih gitu ya, tapi ya jadi ya sudah gitu. Kalau gol lain teknologi gue sepakat ya, karena memang gol kan Ya, kalau itu kan masalah penting skor ya. kan penting gitu. Kalau cuma kayak yang tadinya pelanggaran atau enggak kan subjektif ya gitu menurut gue. Mm-mm. Jadi menurut Karena gue sih VAR yang kayak ngecek juga orang-orang lagi kan. orang-orang lagi gitu. Jadi gue kayak ini aja sih kayak menghilangkan bumbu-bumbu kontroversial kontroversial yang harusnya gue masih bisa ngobrolin sama teman-teman setelah selesai pertandingan, udah selesai di VAR kelar. Iya, benar, benar. Gue udah gue udah nggak punya bumbu-bumbu lagi nih untuk diperbincangan gitu sih Dam. Iya. Cuman ya kita lihat lah Piala Dunia 2002 ini kan juga Italia juga nggak masuk, beberapa negara Mm-mm. besar, dan kalau gue lihat grup nerakanya kayak nggak neraka-neraka banget ya. Ya, ntar kita eh, bahas lebih in-depth ya di episode-episode Episode selanjutnya. selanjutnya ya. Ntar kita bahas juga lah profiling tim karena gue juga sebenarnya masih buta sih sama apa Piala Dunia besok nih timnasnya kayak apa karena kan bener-bener apa ya blank ya karena baca buat pemain baru terus Ah, ah, ah. sekarang kan banyaknya lewat Nation League itu kan gue nggak pernah Ya, ngikutin ya karena nggak jelas juga kan Premier League ya. kompetisinya. Nah, Nah masuk ke World Cup yang di tengah musim ini sebenarnya gue penasaran sih kan ya nanti kita bahas in depth lah banyak yang cedera banyak yang nggak bisa iya, ikut iya kan banyak Piala Dunia tahun gitu. ini banyak pemain-pemain besar yang nggak bisa ikut karena cedera. Heeh. Gitu. Ntar kita bahas lah di video-video berikutnya. Thank you ya Yoi, Bang Andi ini udah thank you bro. ngobrol-ngobrol ntar kita Berarti lanjut lagi nih next berarti sebulan ke episode. depan kita bahas World Cup nih ya. Ya, kita sebulan ke depan lah mungkin bisa ya kalau sebelum
mulai mungkin profiling, terus profil-profil tim pemain atau isu-isu di luar itu, atau nanti pas Ya, ya. during World Cup bisa bikin apa? Kita bahas highlight Review atau pertandingan review match. atau Ya, preview dan lain-lain. ya, ya. Itulah. Menarik Sip. sih. Ya, thank you ya yang udah nonton ya. Thank Bye. you ya buat teman-teman yang nonton. Bye.